Awang siuman itu kapan? Ya sebetulnya kita kan tahu kita milih Jokowi ini kan karena kita tidak ingin Prabowo yang berkuasa. Hmm. Kita tidak ingin, Tapi kapan itu mulai? ya saya baru mau cerita ini. Ya, ya, kapan aja, Sebaliknya, kapan? Aku pengen tahu sebaliknya. kapannya. Aku pengen tahu kapannya. Sebaliknya orang milih Ya, Prabowo karena tidak mau Jokowi sebentar. Jadi sejak awal pun saya milih, ini kan bukan pilihan sebetulnya kedua-duanya ketika itu. Jokowi kan sama sekali tidak artikulatif. Jadi sejak itu sebetulnya saya ya bukan setengah hati. Nah ketika periode kedua itu, Oh, periode kedua gitu. periode kedua awal itu udah Wah. saya sialan ini. Jadi gini Bang. Jadi, aku pikir Bang Adnan ini banyak betulnya gitu. Jadi Syukurlah tadi kalau saya- gitu. Tadi saya ngobrol sama Bang Panda, kan kita ini sama-sama pendukung Bang. Bener gak Bang? Kita ini kan sama-sama pendukung. Kalau lihat-lihat lagi cerita-cerita dulu kan, itu kan semua yang namanya Panda Nababan kan, waduh pendukung abis. Apalagi Andreas Parera, Bang Adnan juga kan. Tapi Bang Adnan lebih awal siuman. Aku baru 4 bulan yang lalu Bang. Tetap puji Tuhan. Baru 4 bulan yang lalu, aku khawatir Andre ini baru mulai terbius. Baru mulai terbius dia. Tapi gini Bang, jujur aku baru juga ketika awal periode kedua ini. Ketika mulai dengan cerita kok mau tambah jadi 3 periode gitu kan. Kemudian itu hilang, muncul pula tambah perpanjangan. Sibuk kita juga sempat bahas di MPR Bang. Di badan pengkajian sempat juga gitu, wah ini gimana caranya nih Bang. Ya kan paling amandemen kan, kalau ada berita-berita gitu. Langsung di-cut sama ibu. Putus itu barang kan. Artinya apa, ya kalau bicara memang ketika itu memang ada rencana amandemen yang berkaitan dengan penting perlunya haluan negara. Dan itu udah dalam tahap pembicaraan di MPR, di Badan Pengkajian MPR, yang sudah diusulkan juga ke pimpinan MPR. Tapi karena ada upaya untuk memasukkan hal yang berkaitan dengan penambahan masa jabatan itu, akhirnya perintah Ketua Umum stop pembahasan soal itu, artinya dari fraksi PDI Perjuangan waktu itu. Sehingga kemudian kita tidak lanjutkan lagi gitu. Karena ada indikasi-indikasi yang berkaitan dengan Orde Baru tadi. Ini kan ada upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Dan itu salah satu indikasi Orde Baru yang kemudian mengakibatkan ya Pak Harto berkuasa sekian lama Bang. Melalui konstitusi. Merubah konstitusi. Orde lama juga begitu. Ya kita kan bicara ini Orde Baru yang neo Orde Baru nih Bang. Ya Bang Karni itu Kalau Bang Andreas, kalau mohon izin, dulu Om. Orde Lama itu kan undang-undangnya kan masih undang-undang lama yang memungkinkan untuk itu gitu. Kan kita ini kan zaman reformasi, makanya Ibu bilang tadi gitu kan. Bahwa ya negara ini kita bangun dengan perjuangan. Reformasi ini kan banyak korbannya kawan-kawan ini kan. Termasuk Andre juga kan waktu itu kan. Jadi kalau kita mau bilang Orde Baru ini ada indikasi-indikasinya memang benar. Yaitu salah satunya yang terutama itu adalah baik konstitusi. Merubah secara konstitusional untuk kemudian memperpanjang kekuasaan. Yang terakhir ya tadi Bang Panda juga singgung ya kita semua tahu apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu kan. Yang melahirkan anak konstitusi yang sampai sekarang ya legitimasinya kita masih menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya di Indonesia ini Bang. Tapi dunia pun memperhatikan itu gitu. Dunia pun melihat, menyoroti itu. Bahwa di Indonesia ini ada upaya untuk dan sudah terjadi merubah apa yang terjadi, apa yang ada di undang-undang untuk kemudian meloloskan yang namanya Gibran. Baru mulai berkuasa kalian sudah mau Bang Soeharto aja dulu berapa tahun?
berkuasa. Baru setelah 30 tahun lebih baru ya anaknya mulai dilatih untuk menjadi menteri. Ini baru dari wali kota langsung Jakarta mau langsung jadi wakil presiden. Nah ini kan fakta Bang. Fakta. Jadi kalau mau bilang ya tidak sama persis dengan Orde Baru, banyak hal yang memang tidak. Tapi ada indikasi-indikasi kuat mengarah ke sana gitu. Sehingga saya kira kalau Bu Mega menyampaikan itu adalah mengingatkan kita semua, mengingatkan terutama mereka yang ada dalam yang berkuasa untuk mengatur, menata ini gitu, mengintervensi terutama. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini jangan sampai kemudian merusak pemilu dengan intimidasi-intimidasi, dengan intervensi yang juga sudah mulai terasa. Bukan cerita ilusi lagi gitu. Apa Bang? Laporkan ke Bawaslu dong Bang Andreas. Jangan bangun laporkan. Sudah kita laporkan. Yang malah yang terbukti itu malah Bupati Majalengka itu yang diputus oleh Bawaslu bersalah gitu loh. Yang terjadi kemarin di Jawa Barat kita laporkan. Laporkan, buktikan. Ada polisi tiba-tiba datang masuk di kantor partai, naik langsung di lantai 2 Bang. Datang tanya, ada apa? Kami dapat perintah untuk ya mengontrol di sini. Apa maksudnya pagi-pagi datang di situ? Bang, boleh saya kasih kemudian contoh ya Bang? kita sebentar. Oke, nanti ya. Kemudian kita melakukan protes. Itu ada suratnya. Kita laporkan. Jadi memang upaya-upaya seperti ini sudah ada. Sehingga jangan sampai ini berkembang terus kemudian aparat dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan ya menggolkan apa yang dimaksudkan dengan dinasti tadi. Yang merupakan embrio daripada pola-pola yang pernah terjadi selama Orde Baru. Jadi kalau ya kembali tadi, kalau Bang Adnan itu siumannya lebih lama dan dia mengambil posisi seperti sekarang, saya kira ada benarnya gitu. Ya saya agak terlambat, tapi kita sadar jangan sampai terulang lagi apa yang pernah dipraktikkan selama Orde Baru yang diingatkan oleh Ibu Mega tadi.